Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita kembali lagi pada podcast Komunikasi Rasa, salah satu platform informasi, edukasi, dan juga untuk berbagi tentang sesuatu hal yang ada di lingkungan kita. Ini berada di bawah jurusan ilmu komunikasi. Dan pendengar semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting sebenarnya, tetapi memang hal yang akan kita bicarakan ini terkadang memang masih menjadi satu pembicaraan yang bisa dikatakan tabu, kemudian juga bisa dikatakan sebagai satu hal yang sangat tidak bersesuaian dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Hari ini kita akan berbicara tentang cegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, pendengar semuanya. Nah, saya tidak sendirian, dan seperti yang teman-teman lihat semuanya, saya bersama dengan satu narasumber. Nanti kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Beliau kalau dikatakan ya sangat concern dengan isu-isu kekerasan. Itu isu kekerasan terhadap perempuan, isu terhadap kekerasan terhadap anak, ataupun kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah, saya Nurlianti, sampai lupa nih perkenalan. Ya, saya Nurlianti, salah satu dosen di ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu. Baik pendengar, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Saya tahu namanya, lengkapnya tahu, Ibu Susi Handayani. Okay. Nah, selamat ini siang ya pemirsa semuanya ya, pendengar. 15. Oke, selamat siang Ibu Susi Handayani. Ini manggilnya Ibu? Terserah. Mana nyamannya sih? Iya, kita buat kesepakatan nih. Selamat siang ya Ibu ya. Oke. Ibu Susi sehat? Alhamdulillah, Ibu Nur. Jadi agok ya? Iya. Karena biasanya panggilnya nama. Nama aja. Oke. Ibu Susi Handayani ini tadi yang saya sampaikan pendengar semuanya bahwa beliau sangat sudah lama masuk dalam untuk berbicara tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kemudian kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah, yang saya tahu, nanti Ibu Susi silahkan untuk berkenalan juga. Yang saya tahu Ibu Susi ini aktif di Yayasan Pupa ya. Ibu Susi ya. Boleh diceritakan? Ya, jadi Yayasan Pupa itu berdiri di 25 Juli 2011, jadi hampir 11 tahun yang lalu ya. Namanya tuh Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak. Dan awalnya sih kita berfokus untuk membangun ruang belajar bersama, bagaimana kita misalnya mengenali berbagai bentuk kekerasan ataupun diskriminasi terhadap perempuan dan anak, kemudian belajar untuk merespon. Nah, itu awalnya. Tapi kemudian berkembang karena orang taunya saya dulu di crisis center, maka tetap ada klien yang datang, mitra korban yang datang gitu. Akhirnya di Pupa juga tetap ada divisi yang memberikan layanan dan bantuan hukum. Tapi sifatnya kita menunggu atau menerima laporan. Jadi dia bisa lewat hotline ataupun dia datang sendiri gitu. Jadi kita nggak langsung menjangkau. Kalau misalnya ada kasus yang terpublikasi di media, kemudian kita datang tuh nggak gitu. Karena memang awalnya Pupa itu ya didedikasikan untuk membangun ruang pengetahuan untuk perempuan dan anak dan masyarakat umum sih terkait dengan persoalan-persoalan perempuan dan anak gitu. Oke. Itu ya dari tahun 2011 secara resminya ini. Tapi sebelumnya Ibu Susi Handayani juga aktif di Cahaya Perempuan dan juga untuk berbicara tentang penanganan kasus korban. Sepertinya itu sudah dari 2001 sampai 2011 juga. Oke. Sebelum 11 tahun. Ya, kalau berbicara tentang pengalaman ya Ibu Susi ya sudah tahu ya dari waktu yang beliau habiskan untuk fokus, kemudian juga untuk berbicara tentang hal ini. 22 tahun ya. 22 tahun Ibu Susi. Totalnya. Iya, saya merasakan betul kalau misalnya kita berbicara tentang korban, tentang kasus kekerasan, itu bukan hanya fisik ya yang habis ya, tapi juga psikis. Makanya saya kalau misalnya berhadapan dengan tokoh perempuan yang memang berbicara tentang kasus kekerasan, perempuan, anak, ataupun kelompok rentan, saya sekuat itu ya orang-orang itu ya. Tapi saya yakin itu merupakan orang-orang terpilih yang memang ya yang memang sudah ditakdirkan lah ya untuk pilihan juga sih mungkin. Pilihan juga. Oke, Ibu Susi. Ya.
Kita balik ke topik kita berbicara tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang saya ketahui juga Ibu Susi merupakan salah satu pengajar ya, dosen Ya. tetap di Universitas Swasta Ratu Ratu Samban. Walaupun memang di pertanian ya Ibu Susi ya, tapi apapun itu, saya pikir itu tidak ada kaitannya dengan keilmuan ketika kita berbicara dalam ranah yang sangat luas, yaitu di lingkungan kampus. Saya sempat membaca Komnas Perempuan itu kan setiap tahun akan merilis data. Ya. Tapi memang yang saya baca itu dari tahun 2015 sampai tahun 2021 dan dirilis pada tahun 2022 itu ada 67 kasus kalau nggak salah. Itu kasus kekerasan yang terjadi di ruang pendidikan. Nah, ternyata lebih dari separuh ya, atau nggak nyampe separuh, hanya 1-2 angka, nggak sampai setengahnya, 35 kasus itu kejadiannya berada di lingkungan kampus. Dan yang saya ketahui juga bahwa kasus kekerasan ini merupakan kasus yang silence ya, terkadang ya, dia tidak dibicarakan, dia tidak diungkapkan, tetapi itu terjadi. Artinya bisa saja nih data yang diungkapkan melalui Komnas Perempuan ataupun lembaga layanan lainnya itu belum sesuai dengan faktanya yang terjadi gitu. Nah, kalau Ibu Susi sendiri, untuk kita berbicara tentang angka dulu nih, karena kadang kalau misalnya tidak angka nih orang tidak percaya apa sih. Ya sebenarnya kalau angka itu kan, kalau di prinsip di SIDAW pun sebenarnya zero tolerance kan, artinya sebenarnya tidak mentoleransi sekecil apapun kasus-kasus diskriminasi, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Artinya mau 1 kasus, mau 1000 kasus itu sama sebenarnya responnya, bahwa faktanya ada. Nah gitu, jadi harusnya sih tidak mempersoalkan angka, tapi ketika fenomena itu ada maka dia harus direspon. Nah kasus yang misalnya tadi diungkapkan itu hanya 67 kasus, ya rentang 2015 sampai 2021, itu sebenarnya cukup untuk menyatakan bahwa ini ada loh dan harus direspon. Karena kita ketahui bersama juga bahwa kekerasan, terutama kekerasan seksual, itu kan seperti fenomena gunung es kan, bahwa yang terpublish atau yang berani melapor itu pasti lebih sedikit dari yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai rumusnya teman-teman yang fokus di HIV AIDS itu, dia perbandingannya adalah 3 kali 1000. Jadi kalau misalnya yang muncul itu 1 kasus, sebenarnya itu kelipatannya tuh ada 1000 yang sebenarnya tersembunyi. Yang jadi tidak dia melapor. 1, 10, 100, 1000. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman HIV kan, karena memang kerentanannya kan lebih tinggi. Tapi menurut saya mungkin hampir sama dengan kekerasan seksual, karena memang tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi kalaupun yang tercuat itu mungkin karena sudah tidak tahan atau memang ada yang mengetahui. Ada dukungan ya? Ya, ada dukungan sehingga dia berani melapor. Gitu. Yang tidak berani kan lebih banyak. Oke, saya ambil nih kata kuncinya, tidak berani melapor. Takut ya Bu Susi ya. Lingkungan kampus ini kan secara materi lah ya, dia terbatas ruangnya. Tetapi kita tidak hanya berbicara pada ranah ruang, kita juga berbicara pada ranah waktu. Dari 24 jam itu kita melihat ada kerentanan-kerentanan atau kemungkinan yang memang dialami oleh korban ketika dia mengalami kasus kekerasan seksual. Tetapi dari ruang yang terbatas secara jarak ya, maksudnya ini loh kampus misalnya Universitas Bengkulu, kampus Universitas Bengkulu itu hanya dari sana sampai dengan sana, udah tertutup gitu. Tetapi kan di luar daripada itu banyak sekali yang itu tidak menyatakan bahwa ini hanya sebatas ini, tapi dia tidak berani untuk bicara gitu. Karena memang kita berbicara pada konteks ini akan ke publik, ini akan dibicarakan di luar Universitas Bengkulu, bahkan keluarganya apakah menerima atau tidak, atau ada hal lain Bu Susi yang membuatnya? Ya. Yang pertama kan pasti relasi kuasa ya. Kalau di kampus hubungan, walaupun ya sebenarnya kan juga kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu tidak hanya mahasiswa dengan dosen ya, tapi juga misalnya mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan tenaga pendidikan atau warga kampus lainnya gitu. Jadi ini sih
tetap menunjukkan bahwa ada relasi yang kuat, sebenarnya relasi kuasa yang kuat, terutama kalau itu terjadi antara mahasiswa dengan pendidiknya, dosen gitu ya. Karena apa misalnya? Karena memang posisinya kan nggak sama antara kan dosen sama mahasiswa, misalnya satu kasus. Kalau dia misalnya melapor, dia takut nanti nilai satu, kedua itu dianggap aib, belum tentu dia didukung. Jangan-jangan ketika dia speak up, dia bicara, dia malah dikorbankan lagi, dianggap sebagai pengundang dalam tanda kutip atau dia penggoda dalam tanda kutip gitu. Nah ini yang hal-hal tersebut mungkin memang sudah terbayangkan oleh mereka ketika lingkungan ini tidak kondusif untuk melapor, maka menurut dia diam itu adalah emas menurut korban untuk sementara ya, karena dia misalnya ngelihat nggak ada nih orang yang mau dukung dia gitu. Kenapa saya harus bersuara gitu. Nah, oleh karena itu sih sebenarnya kan yang penting tuh adalah membangun lingkungan itu yang mau menerima ketika orang melapor bahwa dia adalah korban. Nah, ini kalau mau dikaitkan dengan kasusnya istri Sambo itu sebenarnya Komnas Perempuan itu mengapa mereka menerima langsung pada saat itu, karena dari penuturan psikolognya memang terjadi pelecehan itu. Nah, Komnas kan untuk pertama kali memang memberikan ruang supaya memberi ruang untuk mempercayai. Nah, pada saat itu, tapi kan kemudian proses pembuktiannya kan nanti itu kepolisian dan lain-lain. Untuk seluruh kasus. Jadi memang itu yang dibutuhkan korban sebenarnya. Jadi dia harus membutuhkan ruang dulu. Ada ruang, ada lingkungan yang memang mau mendengar suara dia dulu. Nah, persoalan itu seperti apa posisinya itu kan proses penyelidikan itu lain gitu loh. Tapi dia diberi ruang dulu untuk mempercayai bahwa dia bisa ngomong apapun. Oke. Gitu. Tapi menurut Ibu Susi ya, apakah ruang untuk membuka atau mempercayai korban itu bisa saja terjadi di lingkungan kampus, Bu Susi? Kalau kita melihat apa yang terjadi pada interaksi antar mahasiswa misalnya, dosen dengan mahasiswa gitu, atau bukan satu utopia ya, tapi pengharapan bisa jadi. Tapi dari pandangan Ibu Susi, apakah ruang yang terbuka untuk korban itu bisa? Sebenarnya bisa ketika semua orang memang memahami bahwa konteks kekerasan seksual itu dia merupakan peristiwa kekerasan. Jadi dia bukan aib. Nah, ketika orang memahami bahwa itu bukan aib, kan nggak mesti ditutupi. Dan ketika orang berani untuk bicara bahwa saya adalah korban, maka percayai dia, kemudian dukung. Nah, itu bentuk dukungan yang paling awal yang kita bisa berikan. Dan menurut saya kampus juga bisa ketika memang orang memahami bahwa kekerasan seksual itu ya bukan aib gitu, nggak mesti harus ditutup-tutupi atas nama siapa, atas nama baik lembaga, atas nama baik siapa gitu. Yang pasti bahwa ini peristiwa kekerasan berdampak. Maka dampak yang dialami oleh korban itu kan harusnya bisa diintervensi. Seperti apa mengintervensinya? Yang memberikan layanan memang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Itu sih memungkinkan menurut saya ya. Kalau ada komitmen dari semua warga kampus, warga sekolah. Saya mengatakan itu agar memang misalnya ya jangan sampai sih ada korban yang mendengarkan podcast kita pada hari ini gitu. Alah, kampus juga nggak ada tanggapan apapun sih gitu, mau secara institusi maupun secara personal orang-orangnya gitu. Tapi dari pernyataan Ibu Susi juga menyatakan bahwa terkadang mungkin ada orang, mungkin pendampingnya juga tidak berani ya Bu Susi ya, keberanian itu. Tapi sebentar, sebelum kita terlalu jauh, terkadang ada hal yang berbalik-balik tentang ketika kita berbicara tentang kekerasan seksual, tentang diskriminasi. Nah, sebenarnya sih ini harusnya disampaikan di awal nih. Kita berbicara definisi dulu nih. Ini yang terlambat, yang lupa tadi ya. Ya sebenarnya kalau bicara kekerasan seksual itu kan semua tindakan ya, terkait tindakan yang merendahkan, melecehkan, kemudian menyerang ketubuhan termasuk organ reproduksi korban, sehingga menyebabkan korban mengalami dampak fisik, psikis dan secara seksual, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai media. Kan kalau sekarang dia berbagai media, jadi bukan hanya terjadi kasus kekerasan seksual itu harus bertemu gitu kan langsung, tapi juga sekarang karena media internet, media sosial dan lain-lain juga cukup marak, maka kekerasan seksual itu juga bisa terjadi di dunia online. Nah, di undang-undang
nomor 12 tahun 2022 itu masuk. Jadi kekerasan seksual berbasis elektronik itu menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual. Oke. Gitu. Jadi bentuknya bisa seperti nama apa kayak panggilan yang berbeda ya atau yang lain untuk lawan jenisnya, misalnya seperti itu yang membuat merasa tidak nyaman, itu masuk ya Bu Susi ya dalam konteks tadi kekerasan berbasis online gitu. Iya, jadi kekerasan seksualnya. Jadi misalnya dia mulai mengirim gambar, kemudian mengancam, kemudian tapi lewat media ya, media komunikasi, mau handphone, mau website, mau email dan lain-lain itu yang menyerang, yang tujuannya memang untuk menyerang, merendahkan, melecehkan ketubuhan perempuan itu. Tapi banyak kasus yang terjadi, misalnya kita lihat relasi mahasiswa dan mahasiswa ya, mereka menganggap itu bercandaan loh. Jadi saya ingat waktu kuliah masih menggunakan media virtual ya. Jadi saya masuk tapi tidak memberitahu kalau saya masuk. Jadi saya mendengarkan percakapan mereka gitu kan. Nah, ketika memang bertemu langsung itu sangat enak dilihat mereka sopan dan lain sebagainya. Tapi ketika di virtual saya kaget, benar kaget. Ketika di virtual semua ucapan kayak main apa ya, kayak ya bahasanya saya juga belum menanyakan apakah itu benar artinya bermain golf, dan itu diucapkan berulang-ulang gitu, main golf yuk gitu. Dan saya diam waktu itu Ibu Susi. Saya tidak saya ingin tahu ini arah pembicaraannya kemana ini. Nah artinya kan mereka menganggap itu ibunya aja nih yang baperan gitu. Padahal kita maksudnya cuman ini aja. Candaan. Itu konteks bercandaan loh. Apakah itu masuk dalam bentuk pelecehan atau kekerasan? Ya. Jadi konteksnya kan di Undang-Undang TPKS lagi tuh pelecehan seksual itu bisa masuk sekarang. Pelecehan seksual fisik dan non fisik. Jadi kalau misalnya tadi kan tidak ke fisiknya fisik, kan, iya. Tapi secara ketika apa yang dilakukan itu sebenarnya juga kita merasa bahwa apa yang dilakukan tuh nggak berkenan di kita gitu. Nah itu yang non fisiknya. Nah kalau di KS kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini itu semua bentuk kekerasan seksual itu dari poin A ya, dari poin pelecehan seksual fisik dan non fisik sampai ke KSBI tadi, kekerasan seksual berbasis elektronik, itu dia sebenarnya delik aduan. Jadi apa yang masuk dengan delik aduan itu adalah kasus itu akan diproses bila ada yang melapor. Nah, kenapa orang melakukan laporan ketika mereka tidak nyaman gitu. Nah, tadi pertanyaan Mbak Nur tadi misalnya soal saya nggak nyaman sebenarnya. Ketika Mbak Nur merasa tidak nyaman dan ingin itu diselesaikan, maka bisa dilaporkan. Ya, jadi itu kita mengajari mereka ini bukan candaan loh buat saya. Iya. Buat orang lain mungkin candaan, tapi buat saya tidak gitu. Nah, itu yang diatur sebenarnya dalam undang-undang sekarang, undang-undang TPKS itu. Kalau dulu kan orang mengalami pelecehan seksual mau sudah diremas apapun, itu kan ketika dilaporkan ke polisi, ketika nggak ada saksi dan lain-lain, itu disuruh ini cabut gitu, nggak diterima, artinya bahwa wah ini pelecehan seksual ini nggak ada payung hukumnya gitu. Terus kalau mau dituntut, mau dikejar, pelakunya siapa, kan nggak kenal gitu-gitu. Nah ini yang terjadi kan di waktu lampau gitu ya, ketika undang-undang TPKS ini sudah disahkan dan diundangkan, maka tindakan kekerasan pelecehan seksual fisik dan non fisik itu sudah diatur. Artinya kalau memang kita tidak berkenan dan merasa itu merendahkan martabat kita bisa lapor saat ini ya. Dan itu prosesnya memang delik aduan. Jadi kita yang mengalami, yang merasakan itu yang melapor. Nanti kira-kira prosesnya kemana untuk si pelaku? Untuk si pelaku kan bisa diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan di TPKS. Jadi ya laporannya diproses, disidik, di penyidikan itu dilakukan oleh APH, para penegak hukum. Berarti ini bisa menjadi catatan nih untuk seluruh pendengar ya, bahwa bercandaan dan lain sebagainya itu ya konteks dan isinya itu juga harus diperhatikan ya. Iya, catatan satu lagi bahwa itu delik aduan itu kalau dia dewasa. Tapi kalau dia anak-anak dan disabilitas itu nggak bisa masuk. Jadi dia misalnya nih anak kita yang mengalami, kita yang melapor bisa. Karena dia anak. Jadi kalau yang tadi delik aduan itu untuk orang dewasa. Jadi karena kita orang dewasa, kita mengalami, kita merasa nggak nyaman, kita lapor. Makanya laporan itu harus diproses. Tapi kalau itu terjadi pada anak kita tahu, dia nggak melapor nih, tapi kita tahu, maka kita bisa melaporkan. Karena delik aduan itu tidak termasuk pada
kasus anak yang dialami anak dan pelaku anak sama disabilitas. Oke. Ini bukan satu kesimpulan sih, tapi pernyataan aja gitu bahwa kekerasan seksual memang terjadi di kampus ya Bu Susi ya. Dan kalau dari DM-an ke Pupa sih ada gitu. ya, iya. Walaupun pakai fake account dan lain-lain ya. Iya. Artinya memang masih belum berani untuk melapor. Iya, belum Bu berani. Susi. Nah, kita kalau misalnya ada kasus dulu yang secara nasional itu akhirnya dibicarakan oleh seluruh orang, yang akhirnya juga dari pihak menteri mengeluarkan aturan nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, kita berbicara pada 3 konteks di sana sebenarnya. Pendidikan, kemudian juga pencegahan, penanganan, kemudian juga untuk kelanjutan kasusnya. Kalau saya tidak salah itu sih bagian penting isinya. Nah, kita berbicara satu persatu Bu Susi, karena kita berbicara pada konteks kekerasan seksual di kampus. Pencegahan yang seperti apa? Saya langsung berpikirnya ya pendidikan ya salah satunya. Pertama, kita benar di lingkungan pendidikan, lingkungan akademis. Yang kedua dan seterusnya apalagi nih sebaiknya memang dilakukan. Ya, yang tadi pendidikan kan terkait dengan pengetahuan mereka ya akan KS itu sendiri. Kekerasan seksual itu seperti apa saja jenisnya, kemudian apa saja yang faktor penyebab, kemudian dampaknya apa, dan respon kalau misalnya kita keterampilan untuk mengidentifikasi situasi-situasi rentan yang mungkin dapat terjadi kekerasan seksual itu. Nah, semuanya itu kan nggak bisa orang dituntut untuk belajar sendiri. Kan misalnya YouTube ada ini, sekarang kamu bisa belajar sendiri, nggak seperti itu kan, apalagi ini kalau perguruan tinggi. Makanya di Permendikbud itu kan memang pertama kali itu adalah bagaimana kampus itu bisa menyampaikan pengetahuan tersebut, karena sebenarnya modul-modulnya kan sudah disiapkan. Jadi ada modulnya. Tidak, bukannya kita harus membuat modul, tapi kampus itu sebenarnya mendesiminasi modul-modul yang sudah didesain. Nah, ini seperti apa cara mendesiminasi gitu. Misalnya mulai dari pengenalan kampus ketika mahasiswa datang, atau dia bisa masuk ke dalam beberapa materi-materi ketika para dosen itu mungkin mengajar, atau mahasiswa berinteraksi di dalam hima-hima mereka gitu. Itu bisa pola-pola itu bisa dilakukan gitu loh. Dan terus menyuarakan sih, kayak misalnya podcast ini kan juga bisa digunakan ya, menyuarakan misalnya, karena di Undang-Undang TPKS itu sendiri kan ada 95 pasal ya, 95 pasal kalau dibuat satu-satu aja tuh kan kekerasan seksualnya kan banyak tuh, sekitar 17. Iya, karena bentuk kekerasan seksualnya, karena kan di pasal 4A dan 4B. Jadi mulai dari pelecehan seksual sampai KSBE tadi, kekerasan seksual berbasis elektronik itu di pasal 4A. Kemudian pasal 4B itu perkosaan sampai dengan perdagangan orang ya. Walaupun perdagangan orang sebenarnya kan sudah ada undang-undangnya ya, tapi itu tetap diatur di dalam undang-undang tersebut gitu. Nah, banyak sekali kan jenis kekerasan seksual yang kalau mau dibahas satu-satu itu kan ya setahun kali, kalau misalnya programnya sebulan 2 kali gitu ya. Itu dibahas satu-satu. Belum lagi misalnya terkait dengan pencegahannya. Karena di Undang-Undang TPKS itu memang memandatkan bahwa pencegahan itu dilaksanakan salah satunya adalah di institusi pendidikan. Maka mulai dari tingkatan rendah sampai perguruan tinggi harusnya memang menjadi proses belajar atau pusat belajar untuk pencegahan kekerasan seksual. Gitu. Memang nggak bisa hanya secara formal diandalkan ya Bu Susi ya, karena interaksi informal kita juga terkadang lebih besar peluangnya dibanding dengan interaksi formal, gitu ya Bu Susi. Oke, kita pencegahan, kemudian juga sama sih dengan konteks judul kita, cegah kekerasan seksual. Tapi kan kita melihat bahwa sekarang ini sudah ada kasus nih, misalnya gitu. Walaupun memang saya tidak bisa menceritakan juga, atau di luar pengetahuan saya juga kasus yang memang terjadi di UNIP misalnya, tapi kan di kampus-kampus lain ada media yang menyebarkan atau memberikan informasi ada kasus kekerasan seksual. Bahkan juga Komnas Perempuan itu kan memberikan data itu
itu kan karena memang sudah ada kasusnya. Artinya ketika sudah ada kasus, kita berbicara tentang penanganannya gitu. Kalau di luar kampus, yang pernah saya pelajari, karena saya juga pernah belajar di PUPA, teman-teman semuanya. Jadi kalau di luar institusi kampus, kita tidak bisa sendiri ya Bu Susi ya. Betul. Tadi saya sebenarnya ingin menambahkan, waktu di awal tadi, kayaknya bukan cuma PUPA ya Bu Susi, gitu. Banyak ya, banyak organisasi perempuan yang lainnya. Tapi kalau di lingkungan kampus, kita mau kerjasama dengan siapa gitu. Kalau di luar, kita ada kerjasama dengan organisasi perempuan lain, kemudian bisa bekerja sama dengan psikolog, bisa bekerja sama dengan bantuan hukum dan lain sebagainya. Nah kalau di kampus kira-kira apakah itu bisa tetap dilakukan atau mungkinkah itu memang bisa dilakukan sekuat institusi kampus? Nah, saya tuh ngelihat itu di Permendikbud itu memang dia seolah-olah semua itu jadi kayak one stop crisis. Jadi seolah-olah kampus yang akan menangani semua. Dan tidak melihat ada kebutuhan urgent yang tidak bisa sebenarnya itu diselesaikan oleh kampus, sehingga dia harusnya bisa merujuk ke lembaga layanan di luar. Nah, itu yang ketika saya baca di Permendikbud itu kayaknya tuh ada yang hilang gitu. Jadi seolah-olah kampus akan menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal kan waktu kita mungkin Nur sama-sama kan kita proses ketika kita membangun mekanisme perlindungan di sekolah, itu kan memang dari sekolah Bapak Ibu guru dan sekolah itu kan bilang bahwa mereka bukan lembaga layanan, mereka nggak bisa dituntut untuk mendampingi kemana-kemana kan. Sehingga waktu itu kita bilang oh ya kalau kayak gitu harus ada mekanisme layanan rujukan gitu. Nah, ketika saya mempelajari Permendikbud ini, Permenristek ini, saya ngelihat itu tuh yang hilang, nggak ada. Gitu. Jadi mereka itu prosesnya kan menerima laporan, terus pemeriksaan, terus langsung kesimpulan dan rekomendasi. Terus jaraknya itu juga kalau nggak salah tuh maksimal 30 hari. Loh kalau misalnya ini sudah kadung akut ya, misalnya dia harus butuh apa tuh gimana coba? Nah, ketika saya mempelajari itu, oh ya kayaknya ada yang miss nih di sini gitu loh. Nah, kayaknya saya itu juga yang enggak saya pelajari atau baca secara detail nih. Jadi pas gitu saya lihat itu kok ke situ gitu, dia terus langsung bicara pemulihan. Ya, nah itu kan seolah-olah bahwa hanya dengan curhat-curhat, konsultasi, kemudian kesimpulan diambil tindakan selesai dan dipulihkan gitu loh. Nah, kan berarti ada dimensi layanan yang hilang. Nah, yang hilang ini sebenarnya memang mungkin bukan tanggung jawabnya perguruan tinggi, tapi dia referral ke lembaga layanan lain. Makanya tadi Mbak Nur bilang apakah memungkinkan? Kalau menurut saya bukan memungkinkan, tapi dia harus. Dia harus, karena ada yang miss. Coba deh dipelajari itu. Ada yang miss. Jadi antara penerimaan laporan, pemeriksaan, terus langsung kesimpulan dan rekomendasi. Dan jaraknya itu juga maksimal 30 hari. Itu saya kepikiran nih kalau ada kasusnya urgent, dia udah misalnya diperkosa pada saat itu, dia lapor. Dia kan harus lapor polisi nih. Nggak langsung ke Satgas konseling. Iya. Dia bisa lapor ke Satgas, lapor kan pemeriksaan ini. Mungkin nggak pemeriksaan identitas dan lain, itu yang bentuk urgensi gitu loh. Karena dia langsung lapor, saya baru diperkosa nih. Kalau misalnya Satgas mau mana, ini kamu, identitas kamu, terus ini gini pemeriksaan, itu kan next gitu loh, setelah intervensi urgent ini gitu, kebutuhan urgent. Nah di situ tuh yang aku ngeliatnya kok nggak ada ya nih kayaknya. Nah itu yang harus mungkin dilihat kembali. Dan kan kampus memang ini kan hanya pedoman ya, pedoman pada kampus untuk membuat kebijakan, tindakan kebijakan. Artinya kita bisa membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban. Jadi diturunkan lagi diturunkan. Kalau misalnya kayak peraturan menteri yang lainnya kita turunkan ke peraturan wali kota atau gubernur gitu. Nah kalau ini mungkin pas penerimaan laporan itu disesuaikan dengan apa yang akan dilakukan. Jadi memang bukan mungkin untuk yang urgent tadi memang bukan tanggung jawabnya perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi harus membangun mekanisme referral itu kepada lembaga layanan. Jadi misalnya Satgas bisa, ini kami terima laporan nih, kayaknya dia harus membutuhkan ini. Maka itu bisa referral ke lembaga layanan. Nah nanti lembaga layanan yang tetap berkomunikasikan, ini setelah kita tangani begini-begini, maka misalnya Satgas tadi mau apa kronologi lagi lah segala macam itu mah bisa jalan lagi gitu. Saya malah kaget atau saya nggak membaca secara detail ya selama 30 hari dikasih waktu gitu. Maksimal 30 hari sih juga kaget. Ya, makanya di beberapa kasus misalnya, makanya saya membandingkannya memang sih karena kita belum ada contoh nih penanganan kasus di kasus kekerasan seksual di kampus. Makanya kita mengambil contohnya di luar. Tapi yang saya tahu
ketika diskusi dengan kelompok perempuan atau korban sekalipun, 30 hari itu Maksimal dia, maksimal 30 pula hari. ya. 30 hari itu Ya, paling apalagi lambat lah, paling lambat. baru mau bernapas ya maksudnya saya harus bisa, saya maksudnya menerima keadaan, kemudian menata plan apa yang harus dia lakukan ketika menjadi korban dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya maksimal 30 hari, tapi itu ya saya pikir memang harus dikembalikan Ya, pada konteks perguruan tinggi masing-masing karena ya. mungkin memang membayangkan itu kasusnya itu mungkin pelecehan seksual gitu-gitu loh. Jadi dia tidak membayangkan bahwa satu hari akan ada korban datang, korban perkosaan yang langsung datang ke Satgas nih. Karena kan dia media masuknya kasus itu kan bisa hotline, bisa lapor langsung kan, dan bisa lewat berbagai media yang digunakan. Nah, ketika dia lapor langsung, Satgas nemu ini orang berdarah-darah misalnya, apakah harus Satgas yang nangani? Iya, iya. Nah, kan gitu. Artinya harus ada mekanisme referral yang harus dipikirkan gitu. Jadi dia tidak hanya menerima laporan, pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi, pemulihan, kemudian tindakan untuk pencegahan keberulangan. Ya, Iya, itu kan setelah urgentnya ini sudah selesai penanganannya. Jadi kalau saya bayangin nih kayaknya kawan-kawan yang ya mungkin waktu itu kan memang situasi politik juga ya. Yang membuat ini harus keluar dulu deh cepat Iya. gitu. Itu. Tapi ya kita bersyukur bahwa ini ada. Iya benar. Paling tidak Sama memang dengan menjadi pegangan. akhirnya menjadi instruksi menteri kan, Iya, Mas Menteri untuk seluruh di universitas itu mau swasta maupun negeri harus ada satgasnya. Iya, betul. Itu udah perintah karena ada 3 poin ya konsekuensi kalau misalnya itu tidak dilaksanakan secara cepat gitu. Tapi memang masih banyak yang harus dibenah, masih banyak yang harus dikaji kembali ya Bu Susi terkait dengan proses penanganannya seperti apa gitu. Oke. Apa ya? Kalau ya kompleks ya maksudnya kita berbicara secara psikologis, ekonomi, politik di lingkungan kampus untuk berani berbicara itu memang agak sulit ya. Betul. Di awal Ibu Susi mengatakan ada relasi kuasa, kemudian juga mungkin ya relasi kuasa itu saya pikir kalau misalnya di antar mahasiswa berarti ada relasi kuasa bukan secara struktural ya. Iya, Tapi power aja mungkin dia power, lebih secara fisik lebih besar atau dia punya banyak jaringan macam-macam gitu. Yang penting powernya kan bukan soal materi atau apa gitu. Oke. Kita bicara hal yang lebih sederhana nih supaya saya berharapnya ada teman-teman misalnya mahasiswa atau siapapun ya karena siapapun berpotensi untuk menjadi korban. Mendengar podcast ini paling tidak dia tergugah untuk ketika dia memang bukan korban dan berharap jangan pernah menjadi korban gitu. Apa yang harus dia lakukan gitu. Maksudnya pengenalan kekerasan. Kemudian ketika dia menjadi korban apa yang harus dia lakukan. Boleh nggak kita sederhanakan ke sana Bu Susi supaya lebih teknisnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya Pupa ketika belajar bersama anak-anak di sekolah itu kan ternyata tuh fenomena anak-anak itu juga ketika mengalami satu peristiwa apapun itu dia nggak akan lapor ke orang tuanya. Gitu. Dan teman juga sekarang itu menjadi bukan yang utama lagi. Nah mereka mengadunya tuh ke wall dinding, bisa dinding Instagram, bisa status, bisa spill, bisa apa Itu gitu. anak sekolah ya. Anak sekolah sekarang itu SMP, SMA. Nah akhirnya tuh ketika kita bilang kalau misalnya kalian mengalami kekerasan, masa kalian akan buat di status gitu kan? Terus nggak lapor kemana? Terus dia bilang, nah nanti kalau lapor malah dimarahin. Jadi terus kami bilang apa sih media yang lebih aman untuk kalian? Terus dia bilang ya paling enggak tuh yang mudah kami akses cepat karena kami memang mainnya di media sosial dan digital gitu. Maka mungkin aplikasi-aplikasi. Makanya Pupa membangun aplikasi yang melalapor itu. Jadi aplikasi melalapor itu memang basisnya Android ya. Jadi dia orang harus download gitu. Nah itu menurut anak-anak lebih memudahkan kalau mereka mau melapor tinggal melapor ke aplikasi. Jadi orang tua itu sekarang nggak jadi nomor 1 lagi. Jadi anak nggak mau melapor ke orang tua dan teman juga enggak. Jadi mereka melapornya itu ke media sosial gitu loh. Ini nanti kajiannya beda lagi nih komunikasi keluarga ini. Nah, tapi memang sudah terjadi penurunan kepercayaan. Tapi fenomenanya seperti ya? itu ya. Iya. Artinya bahwa tadi kan Mbak Nur bilang media untuk melapor. Jadi kalau konteksnya tadi pengalaman Pupa dengan anak-anak sekolah, saya pikir anak mahasiswa kan justru lebih tinggi dengan pengetahuan mereka gitu. Jadi mereka mungkin akan lebih mudah juga mengakses aplikasi-aplikasi yang membuat mereka bisa lapor, tapi kerahasiaan mereka dalam tanda kutip mungkin bisa dijamin dibanding kalau mereka ngomong ke temennya gitu.
kalau lebih bagus kan sebenarnya anak tuh tetap mempercayai orang tuanya gitu ya. Tapi fenomenanya sekarang itu tuh memang kami aja terkaget-kaget ketika berkomunikasi tuh dengan anak-anak. Kenapa gitu ya? Terus ternyata tuh anak-anak juga merasa tidak enjoy di rumah. Kenapa ini relasinya kayak apa gitu? Karena menurut mereka orang tua itu ngegas terus dalam tanda kutip. Waduh, ini kayak Iya, gimana nih dengan anak-anak nih? Iya, jadi prosesnya itu Okay. akhirnya membuat kita berpikir bahwa memang kita nggak bisa menggunakan hanya menggunakan media-media konvensional, karena memang perubahan dunia sekarang itu sudah menuntut bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan itu. Yang penting kan adalah bahwa mereka bisa mengakses pengetahuan, mereka bisa melaporkan kalau mengalami kekerasan, kemudian juga bisa merespon dalam hal misalnya kalau mereka ngelihat ada teman yang statusnya mengalami kekerasan atau statusnya mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah korban, itu mereka bisa share, bisa lapor dan tahu tempat kemana mereka harus lapor. Itu sih sebenarnya kalau Pupang lihatnya, oh ya berarti kita harusnya kayak gini aja dulu gitu loh. Karena adaptasi dengan lingkungan perubahan-perubahan ini gitu. Karena memang tidak mudah ya untuk melapor, untuk menyampaikan bahwa adalah korban gitu. Yang pertama memang itu tadi alay sih kamu, atau kamu yang penggoda, kamu yang karena memulai, disalahkan lagi. Ya komunitas juga belum mendukung. Gitu. Berarti kita butuh adanya lingkungan di kampus kita untuk sama-sama nih, selain memang mengetahui apa sih bentuk kekerasan, supaya yang mau menjadi pelaku ataupun semua berpotensi menjadi pelaku dan menjadi korban itu tahu ini tidak bisa dilakukan karena ini ada bentuk kekerasan itu. Kemudian juga dukungan ya, membangun dukungan bersama. Saya perhatikan itu kalau misalnya ngajar Ibu Susi, saya lihat beberapa adakah mahasiswa yang sukanya sendiri gitu. Saya sangat perhatikan gitu. Misalnya masuk kelas dia sudah berada di sudut gitu, kemudian diajak interaksi dia tidak aktif dan lain sebagainya gitu. Saya mencoba untuk membangun gimana sih biar kamu merasa ada teman gitu. Saya paling tidak mencoba itu dulu sih untuk mahasiswa, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1-2 hari ke depannya, makanya membangun dukungan itu. Tapi dukungan bukan hanya teman ya tapi juga infrastruktur juga, mekanisme SOP itu sudah sebenarnya dukungan. Oke. Ya cukup panjang ya, walaupun sebenarnya banyak hal ya yang akan kita coba bicarakan di kekerasan seksual di kampus ini, karena memang interaksi di kampus ini ya, pengalaman saya juga sebagai pengajar di jurusan komunikasi, kadang juga batasan waktu itu tidak ada, mahasiswa menghubungi jam 10 malam, walaupun saya batasi ini tidak jam kerja ya teman-teman, bukan karena tidak mau melayani mereka sebagai mahasiswa, tapi nanti mereka terbiasa juga dengan yang lainnya seperti itu gitu. Kemudian juga mengganggu aktivitas kita di rumah dan lain sebagainya gitu. Terbalik mas saya ya. Kalau saya bisa malam open ya? Kapanpun, terutama malam, karena saya punya aktivitas lain jadi. Ini siang ya. Iya. Tapi ya itu. Ya tergantung. Kembali bagaimana. Kalau saya sih berpikirnya seperti karena itu. Karena urusan rumah tangga ya, domestik ya, ngurus anak dan lain-lain. Oke, Ibu Susi mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk closing statement kita di hari ini. Ya, jadi mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu satu poin penting ya, yang harus memang dilakukan gitu oleh perguruan tinggi. Dan saya tadi cukup senang bahwa di Universitas Bengkulu sudah disahkan. Tadi saya dengar sudah disahkan, walaupun mungkin belum diumumkan ya. Sudah disahkan satgasnya. SK rektornya sudah ada terkait dengan satgasnya. Dan berharap dengan adanya satgas ini maka satgas memang bisa responsif ya untuk melakukan pencegahan dan penanganan, karena fokus pelaksanaan undang-undang TPKS itu adalah memang di satgasnya. Dan penting sebenarnya juga mengedukasi dulu dan memberikan keterampilan pada satgasnya terkait juga dengan perspektif ya. Jadi jangan sampai misalnya, walaupun dari mungkin pas penseleksian ya kan ada tuh tetap ada ya penjelajahan soal perspektif, karena memang terutama melakukan penanganan pada korban, yang pertama prinsipnya adalah kita berfokus pada korban. Nah itu kadangkala
membuat orang merasa bahwa kok kamu terlalu percaya pada korban. Nah, mempercayai korban itu sebagai prinsip justru. Nah, kalau itu belum kepegang, itu nanti akan membebani si satgasnya sendiri, karena misalnya dia belum selesai gitu. Ketika ada orang melapor, dia udah main film sendiri nih, jangan-jangan nih kamu yang goda nih, jangan. Nah, ketika sudah omong jangan-jangan kayak gitu, maka perspektif kita akan berubah pasti. Nah, ketika perspektif itu berubah, maka akan turun pada tindakan penerimaan dan lain-lain. Nah, itu menurut saya penting. Jadi penting dikawal Satgas ini. Satgas itu juga harus dibekali supaya perspektifnya memang perspektif korban, kemudian juga bisa memberikan penanganan sesuai dengan standarnya. Dan yang penting juga bagaimana memang kampus bisa menurunkan pedoman ini ke dalam petunjuk-petunjuk teknisnya terkait juga misalnya dengan penanganan tadi, dan termasuk penanganan kalau urgensi kebutuhan layanan pada korban akan dirujuk kemana. Proses rujukan itu menjadi PR penting juga sih menurut saya. Itu sih, dan semoga kampus Universitas Bengkulu juga akan semakin lama semakin aman untuk perempuan dan semua orang yang ada di kampus, dan kalau mengalami tidak segan untuk melapor, untuk speak up, karena sebenarnya suara kalian itu yang akan membuat perubahan lebih baik gitu. Kalau nggak ada suara-suara korban, nggak akan ada undang-undang TPKS. Benar, nggak akan ada Permendikbudristek. Nggak ada Permendikbudristek. Jadi memang suara korban itu adalah sebenarnya suara perubahan untuk hal yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih Bu Susi Handayani, terima kasih waktu luangnya, terima kasih berbagi pengalaman, ilmu terkait dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Pendengar semuanya, di podcast Komunikasi Rasa kita berbicara tentang cegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Semoga ini bisa menjadi awal bagi apakah itu perspektif, kemudian juga sampai kepada kebijakan dan lain sebagainya. Semoga podcast ini bisa didengar juga, baik itu di kalangan mahasiswa maupun di kalangan dosen, kemudian juga seluruh yang ada di lingkungan kampus lah ya bisa mendengar podcast ini dan memberikan kesadaran bahwa membangun lingkungan aman di kampus itu sepertinya lebih menyenangkan ya Bu Susi ya. Maksudnya kita lebih nyaman, kita lebih enak berinteraksi, kemudian tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi dan lain sebagainya ya Bu Susi. Oke, pendengar semuanya, terima kasih sekali lagi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pengingat untuk kita semuanya, dan menjadi awal untuk kita membangun lingkungan kampus yang aman bagi seluruh yang ada di kampus Universitas Bengkulu khususnya dan di seluruh kampus di Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih juga untuk jurusan Ilmu Komunikasi melalui Komunikasi Rasa. Terima kasih yang sudah menghadirkan tema ini ya Bu Susi ya. Semoga tema-tema yang lain juga tidak kalah pentingnya juga untuk didengar oleh seluruh pendengar Komunikasi Rasa. Saya Nurlianti Musni, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kemudian juga mohon maaf banyak salah, mohon maaf jika ada beberapa hal yang tidak berkenan. Ya biasalah ya, kadang khilaf lidah itu sulit untuk dikontrol. Tapi tidak ada maksud kesengajaan sedikit pun gitu. Sampai berjumpa untuk di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dadah Bu Susi. Dadanya kemana? Ke arah sana, Oke, dadah. Oke, terima kasih.